Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat kalian para member Akane dan juga para staff yang terhormat. Terima kasih telah hadir di podcast malam ini. Seperti podcast minggu kemarin, kita akan menceritakan lagi tentang horor. Dan malam kali ini aku ditemani dengan host baru, teman dari grup saya yang bernama Ronaldo. Silakan. Oh, gue intro dulu apa gimana nih? Ya silakan intro boleh. Iya, gue intro dulu. Boleh, silakan intro. Kalau di situ kan itu kan namanya kan Ronaldo Wanidwina. Itu nama asli gue Ronaldo dan Wanidwi itu proyek gue. Nah, proyek Wanidwi itu merupakan dari proyek Anime Lovers yang mulai dari tahun 2014. Nah, jadi kita ini ada beberapa sisi lah. Jadi banyak genre gitu, kayak kategori gitu. Ada Anime Lovers, mangaka, dan masih banyak lagi gitu loh yang berhubungan dengan konspirasi. Sehingga waktu gue join grup Anime Lovers, gue nggak tahu gue join sendiri apa enggak, entah diculik apa enggak, ya udah otomatis ya langsung si boy ini langsung nambahin gue kesini, oh gue join kesini ke grup Akane Sasu gitu. Mau ngapain ya, mau buat ini entah cerita atau apa gitu, ya mungkin berhubungan dengan horror hunter gitu atau apa gitu, ya bisa lah, nanti bisa diseleksi di sana gitu. Itu untuk bagian perkenalan gue ya. Oke, terima kasih. Buat yang mungkin bisa tanya-tanya boleh di chatting event. Untuk yang mau cerita juga boleh. Entah silakan DM di antara kami berdua. Di antara aku atau Ronaldo boleh DM kalau emang pingin cerita. Bisa ntar dikasih waktu untuk kalian cerita dan kalian bakal dikasih role untuk bisa ngomong. Ya, di sini sip banget sekali. Mohon dicek-cek dulu apakah kalian bisa chat di sana. Jika memang tidak bisa chat, silakan DM kami supaya bisa kami perbaiki. Dan untuk malam ini akan ada giveaway ternyata dari Saikun 300k dibagi dua. Jadi mohon untuk stay di sini sampai akhir. Karena di akhirnya baru bakal kita bagikan. Untuk kisah pertama, apakah Ronaldo bisa memberikan kisah pertama? Oke, kalau di sini gue akan bahas di bagian penunggu rumah nih. Boleh. Oke, mungkin di sini gue kasih apa ya, clue dulu ya. Jadi partnya ini ada part 3 sampai part 3 lah, kurang lebih seperti itu. Jadi mungkin pelan-pelan aja dulu ya di bagian part 1. Mungkin kita akan mulai dari sekarang ya. Yuk, boleh. Ini berju penunggu rumah. Ini dimulai dari atau enggak dibuat dari Solo Baru 2 November 2018. Oke, jadi ini sebagai yang posisinya orangnya itu bernama Bella. Jadi ini bukan nama aslinya gitu. Jadi sini saya sangkut pautkan diri saya sendiri ya teman-teman di sini. Jadi saya bekerja sebagai MC di salah satu perusahaan di bidang olahraga ternama di Surabaya. Di bulan keempat saya bekerja ditugaskan untuk MC di kota Surakarta. Aku adalah orang yang cukup peka terhadap makhluk tak kasat mata yang kita sebut hantu. Oke, mari kita langsung pada jam 10 malam waktu Indonesia Barat, tiba di kota Surakarta. Aku dan 7 orang temanku langsung menuju ke rumah yang nantinya akan menjadi base camp kita. Setelah melihat kondisi rumah yang lumayan mewah dengan harga sewa 7 juta, sudah tersedia ruang tamu yang besar. Kamar utama ada kasur yang besar cukup untuk 3 orang. Meja rias yang lumayan luas, TV dan AC. Kamar mandi di dalam ada di kamar utama beserta bathtub dan luas kamar mandi. Seluas kamar tidur, 2 kamar tidur di lantai atas, dapur yang luas, ada kulkas 2 pintu yang mewah, meja makan, kolam ikan, mesin cuci, geras mobil yang besar dan lain-lain. Setelah melihat kemewahan yang diberikan dengan harga yang terbilang cukup murah, tanpa pikir panjang, akhirnya kita sepakat untuk mengontrak rumah tersebut.
Setelah proses pembayaran rumah, kita semua tidak langsung tinggal, melainkan kita pergi untuk makan siang dan jalan-jalan di kota Surakarta. Waktu terasa cepat hari itu sampai tidak sadar bahwa jam sudah menunjukkan pukul jam 7:35 waktu Indonesia Barat. Kita pun berjalan pulang ke base camp Solo baru. Sesampai di rumah kita tiba pukul 8 malam. Kita gotong royong untuk angkat barang-barang di mobil, angkat kebutuhan kerjaan di mobil, kebersihan rumah, dan pembagian kamar. Aku ke bagian kamar utama atau dimaksud dengan kamar mandi dalam. Dengan contohnya namanya adalah Diva dan Putra. Setelah semua selesai, kita bertiga ke kamar. Kita rebahan di kasur yang cukup besar di situ. Kejadian pertama yang kita bertiga alami, pintu kamar terbuka beberapa kali. Dengan sangkut pautnya dengan nama Bella. "Put, tutup gih pintunya," kata Bella. Putra berkata, pintu ini lo buka-buka sendiri padahal udah rapet." Bella berkata, "Udah tutup aja jangan komentar." Atau dimaksud di situ aku melihat dua anak kecil. Emang lagi mainin pintu kamar kami. Beberapa menit kemudian, dan pintu masih dibuat mainan. Terus Putra berkata lagi, "Aduh Bel, gak tahan. Aku takut jahit yo pintunya. Capek aku." Bella pun berkata, "Iya, tutup saja." Gak berhenti di situ, setengah malam kita belum tidur. Semua kita tenggelam dengan handphone masing-masing. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di atas. Ya, kita semua berpikir mungkin Bak Vivin dan yang lain belum tidur. Atau mungkin Bak Vivin masih membereskan barang-barang. Tapi ternyata kita lanjut ke bagian part kedua. Pukul 4 pagi waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, aku bangun dan lanjut membangunkan si Putra untuk sholat subuh bareng. Ya, kita berdua seperti kakak beradik gitu. Kita kaum gibah, kaum rebahan, kaum makan. Kita berdua tidak pernah jaim. Seperti biasa, kita subuhan setelah itu. Aku mandi buat persiapan kerja karena emang kita harus datang ke sekolah jam 3 sebelum acara dimulai. Dan kalian pasti tahu kan, cewek dandanannya lama dan si Putra kembali tidur karena dia MC siang. Singkatnya cerita aku dandan sendiri nih di depan meja rias. Pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat. Aku memberanikan diri untuk naik ke atas buat membangunkan teman-teman. Namun, waktu aku turun tangga mau masuk kamar, aku melihat sosok wanita sedang duduk di pinggir kolam ikan belakang rumah. Bajunya kumel, putih kecoklatan, tapi aku gak ngambil pusing. Aku tetap masuk kamar melanjutkan dandananku. Oke, setelah selesai dandanan, tiba-tiba Mbak Vivin masuk ke kamarku. Mbak Vivin berkata, "Bel, semalam kamu berisik kenapa?" Bella, "Hah? Kita nggak berisik Mbak, malah kita kira-kira Mbak yang berisik." Mbak Vivin berkata, "Gak kok, kita tidur semalam, tapi aku kebangun dengan berisik banget." Bella pun berkata lagi, waktu itu kita belum tidur Mbak. Aku kira emang di atas masih bersih-bersih." Mbak Vivin pun berkata, "Enggak." Ntar aja Mbak dibahas. Akhirnya kita berangkat kerja seperti biasa. Pulang kerja, kita belanja kebutuhan selama sebulan. Malam hari sudah tiba, aku dan Mbak Vivin. Baru sampai rumah saya habis belanja, aku pasang spray di kasur. Karena emang kemarin kita nggak pakai spray. Mbak Vivin juga beli kasur lipat buat Putra tidur. Bahwa setelah membenah kamar, mandilah aku. Mumpung bathtub udah diisi air sama Putra. Di kamar mandi atas bathtub ada ventilasi di sana. Aku lihat sosok cewek lagi ngintip-ngintip. Terkejutlah aku. Tiba-tiba listrik mati. Tambah terkejut aku. Memang dasarnya aku takut gelap teriak. Aku manggil Putra. Aku gak peduli. Walaupun telanjang, paling gak aku di dalam bathtub dan Putra di luar kamar mandi. Bella saking antusiasnya atau takutnya berkata, "Putra, Putra." Ya Allah, Putra. Putra berkata, "Apa sih, Bu? Apa sih, Bu? Kamu nih kok teriak-teriak di depan pintu?" Bella juga berkata, "Takut, pintunya buka, Ya pintunya kamar tutupin, jangan lupa dikunci."
Putra juga mengatakan, aku beneran saklarinnya dulu. Bella, gak, jangan kamu di sini. Aku aja takut biar anak-anak yang beneran. Beberapa menit kemudian, listriknya nyala. Aku selesaikan mandi aku, gak berani lihat ventilasi. Aku pakai baju siap-siap tidur, karena memang gak ada niatan begadang lagi. Tapi lagi-lagi suara gaduh muncul. Jujur, Putra dan Diva nggak tahu kalau Mbak Vivin tadi pagi bilang kalau semalam bukan dia yang berisik. Aku nggak ambil pusing. Aku putarlah HP ku nonton YouTube, Shinchan sampai ketiduran. Pagi telah tiba seperti biasa. Subuhan bareng Putra dan kali ini Diva ikut subuhan. Setelah itu aku make up. Diva dan Putra kembali tidur karena jadwal mereka siang. Ya, malam kedua kita lewatin gak banyak gangguan. Siang hari ketika Diva dan Putra kerja, aku sendiri di kamar. Walaupun siang hari, tapi hawanya gak enak sekali. Di kamar, itu stres rasanya padahal baru 2 hari. Sore menjelang malam, kita bertiga ada di kamar, lagi-lagi tenggelam ke dalam handphone masing-masing. Tidak ada kejadian mau tidur pun, tidak ada kejadian apa-apa. Aku pikir, alhamdulillah selesai sudah proses perkenalan kita di rumah ini. Tapi ternyata salah kejadian. Ini terus berlanjut sehingga hari ketiga kita di solo baru. Aku kira sudah selesai proses perkenalanku dengan penunggu rumah ini, namun nyatanya tidak. Ingat anak kecil yang sering mainin pintu kamar kami? Dari ketiga, jadwal kerjaku di siang otomatis. Aku make up jam 7. Karena jam 8 kita berangkat dari rumah. Aku make up posisi meja rias, sebelahan sama pintu kamar. Dan kondisi pintu kamar sedikit terbuka, lagi asik make up. Mbak Vivin manggil aku. Mbak Vivin berkata, Bella, udah siap tak? Bella juga berkata, aku diam mau jawab tapi gak bisa. Entah kenapa itu gak bisa ngomong. Tiba-tiba pintu kamar ditutup keras sekali. Sampai aku kaget. Dan langsung Mbak Vivin buka. Mbak Vivin berkata, kamu tak yang nutup pintu? Bella juga berkata dengan sangat takutnya, enggak Mbak. Aku mau jawab tadi yang manggil aku tapi mulutku gak bisa keluar suaranya. Mbak Vivin juga berkata, yaudah biarin, tak buka aja ya pintunya. Bella menyangkut pautkan itu. Iya buka aja. Sambil melihat pintu dan anak kecil tadi tersenyum gitu. Setelah selesai make up, kita berangkat kerja. Sebelum kerja Mbak Vivin cerita tentang pengalamannya tentang berhantuan ini. Dan aku seakan-akan tertarik juga akan cerita tentang bagaimana selama ini aku menghadapi hantu. Tapi kita tetap diam tentang basecamp ini karena mungkin kita belum berani berkomentar tentang rumah ini. Malam harinya suasana tenang seperti malam kemarin. Ya, aku mengucap puji syukur karena tidak diganggu malam ini dan bisa tidur nyaman dan tenang. Besok paginya harinya dapat kabar dari Mbak Vivin bahwa Purwanto bakal datang ke Solo buat ikut kerja bareng kita. Tentunya jadi kabar baik dong, dia datang hari Kamis siang. Dan setelah beberapa hari bisa tidur nyenyak, kini kembali lagi kejadian dalam harinya, yaitu pada malam tersebut. Dan usut tak usut, malam hari setelah Purwanto tiba di base camp, kita semua masak besar. Tapi kali ini Purwanto tiba-tiba buka pintu belakang yang ada kolom ikannya. Terkejut akan antusiasnya saya sendiri. Bella berkata, loh, ini siapa yang buka pintu? Purwanto berkata, aku Bel, kenapa? Bella, gak apa-apa kok. Berani buka pintu ini, gak sadar aku ngomong gitu. Purwanto, emang kenapa tuh? Oh, apa tuh? Bella pun berkata, enggak, ada apa, lanjut makan yuk.
Setelah kita makan malam sama-sama, kita nongkrong di depan rumah bercanda selayaknya. Lagi-lagi aku masuk ke dalam kamar. Di dalam sudah ada Putra dan Diva. Ya, kita siap untuk tidur. Tapi malam hari Diva dan Putra sudah tidur. Kali ini aku benar-benar gak bisa tidur. Terdengar suara bantingan pintu keras sekali. Sampai Putra dan Diva bangun. Kita bertiga antara ketakutan dan hanya bisa berdoa. Dan suara pintu ini gak berhenti di sini. Terdengar lagi suara langkah kaki berat menuju ke kamar kita. Ya Allah, waktu itu malam itu menurutku mencengkamkan suara langkah kaki berhenti tepat di depan kamar. Ya, kita bertiga pura-pura tidur sambil baca doa, bersikap tidak terjadi apa-apa. Nggak berapa lama langkah kaki terdengar lagi, tapi naik ke tangganya. Ya Allah, kami lega sekaligus khawatir tentang kejadian barusan. Bisa saja kejadian ini berimbas buruk atau baik. Sepertinya berimbas buruk. Aku tetap nggak bisa tidur. Waktu itu langsung handphoneku buka YouTube, aku putar sholatan, doa-doa, dan aku berhasil untuk tidur. Tapi inilah semua dari cerita tersebut. Oke, untuk cerita hari ini selesai hari ini. Cuma ini doang. Wait. Oke, selamat datang dan selamat malam buat kalian para member Akane. Oke, terima kasih buat Abang Horror Hunter yang udah persilahkan gua buat jadi narasumber horor malam ini. So actually that was just a little scary for me. Ya itu menurut gue itu cukup seram sih. Memang bikin bulu kuduk gue merinding, apalagi BGM-nya tuh kayak gini loh. Aduh, sumpah gua merinding coy. Nah, gini. So it is about yang sempat diceritain oleh Ronaldo. Penunggu. So mungkin buat kalian yang sering gitu dengar kata penunggu kan, kayak jangan deket-deket ke situ, mungkin ada penunggunya gitu, kayak apa ya, kayak kalau lu ke ini apa, kalau lu ke sana ntar bakal digangguin gitu loh, ntar bakal aduh apa ya, atau enggak aduh takut nih misalnya ntar ada yang iniin gua gitu, ada yang nepet pundak gue dari belakang gitu. Dan ya ini emang cukup sering terjadi di kalangan kita, not only buat yang sering atau yang kita bilang indigo, tapi buat orang awam sering terjadi juga, ya nggak sih? Buat horror hunter nih, gue tanya ke horror hunter dulu, lu pernah nggak ngalamin kayak kejadian gitu, ada yang pernah tiba-tiba gitu kan, kayak ngerasa ngeliatin lu gitu, ada yang ngawasin lu, ada nggak pernah? Itu aku rasain tiap hari. Itu aku rasain tiap hari. Itu yang dimaksud, ada yang terlihat, ada yang tidak terlihat, tapi selalu mengawasi kalian. That's it. Sebenarnya ya, buat kalian yang penunggu itu, actually penunggu itu orang yang arwahnya tidak tenang. Bisa jadi yang pertama, itu arwahnya nggak tenang. Yang kedua, yang kedua, orang itu emang masih ada arwah ini atau penunggu ini, itu masih ada dendam ataupun urusan di dunia ini yang belum ia sempat selesaiin. Jadi orang tersebut meninggal tapi jiwanya belum tenang, dan akhirnya jiwanya atau tidak rohnya tertahan di situ. Itu yang dimaksud dengan penunggu, kalau ada yang lebih jauh. So emang ada penunggu ada penunggu yang emang sering
gitu apa, ini kita, sering nge-note sebenarnya mereka itu sebenarnya nggak pengen ngeganggu kalian. Gua pernah sekali, gua mau ceritain dikit ya. Gua pernah sekali waktu itu gua di pondok pesantren, ada orang, nggak, waktu itu, tahu kan kamar mandi umum pesantren itu kayak gimana kan. Nah, di ini itu, di pondok gue itu ada legenda coy, ada legenda. Itu dulu di situ ada santri, di situ ia tewas, eee, bunuh diri karena waktu itu kalau nggak salah ayahnya itu nikah sama perempuan lain. Sementara ibunya si santri ini udah meninggal kan. Dan ayahnya itu emang pengen nikah lagi, tapi si anak ini nggak setuju. Dan bapaknya juga masukin dia ke pondok pesantren karena katanya ia merasa dibuang. So finally he suicide, dia bunuh diri. Eh apa ya, dia bunuh diri dan akhirnya tersebarlah legenda itu sampai sekarang di pondok pesantren gua, di tepatnya di kota Palu, Sulawesi Tengah. Itu gua dulu ngalamin sendiri. Jadi waktu itu ini penunggu kamar mandi ini pondok pesantren. Waktu itu dulu gua jam 1:26. Gua inget banget itu jamnya, gua berangkat ke kamar mandi. Gua dari lantai 2 mau turun ke bawah. Kamar mandi ada di bawah coy, kamar mandi umum. So gedung kamar mandi itu sama gedung asrama itu sebelahan doang. So gue coba untuk turun ke bawah dan you know what, ada sesuatu yang kayak ngawasin gue dari belakang. Awalnya gue diginin, "Shh." Ada teriak, "Shh." Ada yang bisikin, "Shh, jangan ribut, shh, jangan ribut." Katanya pelan-pelan ngelangkahnya. Gua dalam hati agak merinding nih. Wait, where is this sound from? Di mana suaranya? Ini suaranya datang dari mana ya kira-kira ya? Gua agak bingung gitu kan. Ini suaranya tiba-tiba dari mana gitu loh kan. Gua bingung kan. Tapi karena gua waktu itu mental gua masih kuat as a man karena gua cowok kan maksud gua. Ya udah gua beraniin aja tuh buat turun kan. Buat turun. Ah, ketika gua turun, bisikannya makin ini coy. Bisikannya makin agak gede di telinga gua gitu loh. "Shh, pelan-pelan," katanya. Pelan-pelan. Tapi suara cowok bilangnya pelan-pelan. So gua di situ mulailah ya agak, tau lah gua waktu itu masih santri baru, masih sekitar 2 mingguan di pondok. Gua waktu itu mandi malam karena gerah, gua coba untuk mandi dan you know what, ada satu pintu kamar mandi karena itu kamar mandi favorit para santri ya. Ya karena waktu itu emang udah sepi ya, orang mana sih yang mau mandi tengah malam kecuali orang yang gerah gitu kan. Gua coba mandi kan, wah ini loh kok kekunci gitu loh, ada yang mandi. Gue denger, oh iya ada yang mandi nih. Nah, gue tunggu ya kan, gue tunggu. Ada sekitar 20 menit gue nunggu sambil cuma natap-natap ini doang, natap-natap apa? Sabun sabun cair gue doang, gue baca sambil gabut kan, yang namanya kan santri nggak ada HP kan. So gue memutuskan buat baca baca apa sih istilahnya, bahan-bahan yang ada di sampo tuh gue baca semua sampai bego tuh. Bentar. Ya gue baca sampai bego kalau ini. Nah habis itu terus gini, apa, ini selanjutnya gua tuh ini coy, gua tuh heran kan, kok ini orang mandinya lama banget 20 menit gitu loh. 20 menit, 20 menit. Buat ukuran orang mandi 20 menit itu kalian ngapain kan? Buat cowok apalagi. Kalau cewek gua masih wajar. Gua coba ini liatin kan. So gua ini kan, karena gua nekat, gua coba untuk ngintip dari kamar mandi sebelah, nih orang siapa? Kok lama banget mandinya. Dan kalian tahu, ketika gue coba ini, ya, gak ada siapa-siapa coy. Gak ada siapa-siapa dan pintu terkunci dari dalam. There is no people, there is a person. Gak ada sama sekali orang. Gak ada sama sekali
makhluk apapun mau cicak lewat di situ nggak ada sama sekali, nggak ada sama sekali. Dan gue coba untuk buka pintunya dari atas atap karena emang bisa dipanjat. Gue coba kan turun ke bawah, gue buka dari dalam, and you see and you know what happened to me? Tiba-tiba ada yang bisik-bisik di telinga gue, kenapa dibuka? Shh, kenapa dibuka katanya? Gue gitu terus sampai sekitar 5 menit gua denger terus tuh bisikan, kenapa dibuka pintunya? And gue coba buat mandi, gue coba tenangin diri, mandi, nekat gue mandi. And actually ada sesuatu yang emang bikin gue merinding. Setiap gue nyiram badan gue pakai air ya, di situ satu bisikan satu tiupan itu telinga gue ditiup. Jadi tiap gue eh, nyiram air ke badan gue, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang tiba-tiba niup ke telinga gue. Gue bilangin siapa? Belum kan, belum ada apa-apa, belum ada jawaban. Kemudian gue coba lagi, kuyur lagi. Kemudian dari telinga sebelah kiri datang lagi tuh, ditiup gitu. Gue mulai agak merinding nih, tapi tetap gue lanjutin sampai akhir. Ada tiba-tiba, tahu kan kamar mandi pondok tuh kayak gimana? Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba ada tikus dari atas atap jatuh ke kepala gue. It's really scary for mungkin ini statementnya agak lucu sih. Cuma emang tuh kalau buat sebagian orang itu bakal merinding coy. Bakal merinding parah. Dan setelah itu gue coba untuk ini. Dan akhirnya yang paling terakhir gangguannya adalah tiba-tiba air dari kerannya mati nyala kayak sengaja lagi, tahu nggak sih orang lagi nutup buka keran gitu, mati nyala padahal kerannya lagi posisi nyala. Dan waktu itu pipanya pipa gede, so buat kemungkinan buat terjadinya sumbatan di keran itu kecil. So gue berusaha untuk rasional nih, ini kayaknya dari pipanya, gak ada apa-apa. Besoknya set ke ini nggak ada yang mainin, tidak ada yang mainin. Gua di situ mandi sendiri jam 1 malam, setengah 2 malam, pagi lebih tepatnya setengah 2 pagi. Dengan menahan rasa dingin, gue cobain dan akhirnya besok gue ini dan akhirnya disitulah mulai gue diganggu terus sama makhluk halus sampai sekarang. Dari sejak saat itu gue mandi di pondok, gue akhirnya bisa ngeliatnya namanya makhluk halus sampai sekarang. Dan apapun wujudnya gue bisa lihat. Dan kadang-kadang buat kalian yang bertanya, emang ada nggak sih penunggu yang jahat? Ada penunggu yang jahat, ada penunggu yang emang nggak gini. Kebanyakan penunggu tuh bakal marah kalau diganggu. Maksudnya lu misalnya nih sompral gitu di tempat sesuatu, ada tempat ini gitu kan, sompral di beberapa tempat gitu. Kayak lu datang ya gitulah, kayak lu pernah ke kuburan nih, tiba-tiba lu ketawa kelepas kayak orang goblok kan, kayak orang lagi mabok gitu kan. Nah itu mengganggu ketenangan si arwah. Atau enggak lu ada di tempat yang emang menurut lu ada penunggunya dan kalian berbuat sompral kayak banyak tingkah lah, inilah itu yang bisa membuat itu marah. Gua pernah di kampus kemarin semester 1, waktu gua ini mencoba untuk pipis, you know what, ada yang ngeliatin gue dari atas, anak kecil ketawa ke gue juga balas ketawa doang. Itu gue tahu itu penunggu. Gue tanya, kenapa dek di sini? Katanya ada ini kak, ada, katanya kuburanku di bawah sini gitu.
Ini kan kuburan bekas galian lahan kan fakultas gua kan. Apa? Jadi dulu itu lahan kuburan itu kemudian dipindahin. Jadi itu dulu makam kuburan Cina kampus gua, dan kemudian itu apa? Lahan ini dibeli sama pihak negara UIN, Universitas Islam Negeri. Kemudian makamnya itu dipindahin ke sebelah kampus gua. Nah, di situ mulailah banyak anak-anak kampus gua yang yang sering kesurupan lah segala macam. Dan gue salah satu orang yang ini bisa ngeliat kan, bisa ngeliat tuh di mana ada ini. Dan dia waktu itu gue tanya kenapa ada yang ini gitu kan, ada yang kenapa ada di sini. Aku tinggal di sini kak, soalnya katanya kuburanku, tempat tinggal saya, tempat dimakamkannya saya itu udah dibongkar, dan saya nggak punya rumah saya nggak punya tempat buat ini lagi. Kuburan saya pindahkan ke sana. Saya tidak merasa nyaman di sana. Saya sudah merasa nyaman di sini. Itu di lantai 3 fakultas gua, karena fakultas gua ada 4 lantai. Itu di lantai 3 paling ujung sebelah kiri. Kalau kalian mau tahu ininya. Dan ntar deh kak, gua bakal lihat-lihat lagi kalau misalnya ada. Buat sekarang ada sama gua. Kalau kalian mau ini, kalian mau apa? Kalian mau cerita, gua bisa ini melalui kalian bisa bercerita dengan mereka melalui gua. Ada yang mau cerita gitu, ada yang mau bertanya kepada mereka gitu. Soal Soal dunia yang kayak soal kenapa sih mereka bisa kayak gini gitu loh. Kenapa mereka bisa tinggal di sini, mereka bisa menetap di sini? Apa yang membuat mereka arwah mereka terstuck di sini, tertinggal di sini? Siapa tahu ada yang mau ini. Ayo nih, ayo. Jadi ada satu sini juga, karena gua ini podcast horor dan ini juga dia di samping gua pinjam dari ini dua, itu namanya Ayu. So Ayu ini adalah salah satu noni Belanda yang ada ini Berlin. Oke, saya mau nanya dong. Enggak pak. Aku nanya, di tempat itu emang apakah di zaman dulunya gitu mereka tuh dibunuh secara tidak wajar, atau mereka meninggal terus cuma dikubur di sana terus karena dipindahin nggak tenang? Oke, bentar. Ayo sini. Jadi Ayu, bagaimana kamu bisa, maksudnya apa penyebab kamu kira-kira bisa di sini sampai sekarang? Maksudnya kamu kan asalnya dari sana, dari Fort Rotterdam, kok bisa nyasar gitu? Maksudnya belum arwahmu belum sampai sini. Bentar coy. Bentar, leher gue dielus sama dia soalnya agak dingin coy. Bentar. Jadi katanya dia dulunya ada waktu itu Belanda kan sempat datang ke Makassar buat ini kan, buat ngambil rempah di situ. Katanya pada saat itu ayahnya kan ada seorang menir itu, kalau nggak salah itu Mister kayak tuan ini gitu, tuan tanah gitu, tapi seorang Belanda, tuan tanah. Nah, kemudian si tuan tanah ini tuh dibunuh dia sama ininya, sama putrinya ini. Gua nggak tahu siapa nama asli dari ayah. Nama karena gua juga punya, ada juga kakak gua punya. Gak gue bisa ceritain. Namanya juga Ayu. Gua nggak bisa itu bentuk kayak gimana. Yang jelas bentuk gue sekarang ini, kalau kalian mau lihat bentuk aslinya itu, kalian pernah lihat gak orang yang ini di batu dihantam pakai batu terus ini berdarah bagian kanan, terus sebagian dari telinganya hilang. Oke. So buat si siapa tadi, Horror Hunter, jadi tadi dia katanya mau nyari keturunan orang yang pernah membunuh ayahnya dia.
Dia nyari orang yang Oke. pernah Berarti tanda kutipnya dia pengen balas dendam ya? Yes, that's it. Hmm. Kemudian ada pertanyaan dari Fon nih. Bisa nggak mereka sengaja nampakin diri ke semua orang? Nggak, gini. Kalau untuk makhluk halus itu enak, maksudnya terserah dari mereka saja sih. Mau nampakin diri ke siapapun bisa. Mau nampakin ke diri orang ini pun bisa kalau mereka mau. Cuma ada yang dinamakan energi alam gitu. Jadi kalau energi alam terlalu banyak di ini mereka, bisa jadi mereka nggak kuat. Ayo. Katanya si Ayu ini dia apa? Dia apa ya? Nggak sengaja nggak nampakin diri karena kenapa? Dia cuma ada satu faktor, dia cuma punya dendam doang sama keturunannya ini yang pernah ngebunuh dia sama ayahnya gitu loh. Dia pernah ini. Bentar. Ayu pelan. Bentar. Dia emang karena si Ayu ini dia datang kemarin juga. Dia kemarin datang, jadi sebelum itu dia podcast kemarin itu dia belum ada di sini. Dia baru datang kemarin beberapa yang lalu, 4 hari yang lalu kalau nggak salah. Dia di sini. Nggak tahu kenapa dia bisa di sini. Mungkin dia tahu kalau gue tuh bisa ngelit. So dia mau ini gitu, kasih tahu kalau mereka ada. Dan sebenarnya mereka gak pengen. Cuma kalian yang kadang-kadang sompral. Kadang-kadang kalian terlalu ini katanya. Gimana? Kadang-kadang kalian terlalu sompral. Maksudnya terlalu sering meremehkan kalau apa kayak kencing sembarangan. Pernah nggak sih kalian ini? Pernah kencing di suatu tempat yang emang rada-rada sepi dan berhutan gitu, dan kalian tiba-tiba pipis itu kayak menghina mereka karena itu misalnya rumah mereka, tempat mereka bersemayam, kalian kotorin. So kayak gitu. Ini short penuh ini. Ada lagi yang mau cerita gitu, ada yang mau ceritain pengalaman horornya bisa kalian bisa minta tolong ke admin buat diberikan role audience buat cerita. Kalian bisa. Buat yang mau buka mic, yang ada pengalaman mungkin bisa cerita, nanti gua bantu jelasin juga sekalian ini. Atau ada yang bertanya lagi ke si Ayu sebelum katanya si Ayu ini. Si Ayu katanya mau apa? Mau kembali ke ini. Ya, buat yang cerita juga boleh kok di DM ke tempatku atau ke tempatnya Ronaldo boleh. Ntar dibukain mic-nya gitu kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, ini owner kita ya, owner kita tercinta, Kakak Indra. Gimana, Kakak Indra? Gua mau nanya sih ya, Min ya. Gua kan ada beberapa koleksi action figure ya, yang bisa dibilang kayak Akatsuki gitu ya. Dan beberapa ada aku taruh kayak Tobi, Spain, sama Madara. Iya. Yang sering ku bawa itu kalau nggak Tobi sama yang Pain. Kenapa gua nggak bawa yang Madara? Kayak gimana ya, energinya agak beda-beda gimana gitu ya. Yang gua tanya dari teman-teman gua yang itu, kalau yang Madara itu katanya ya, kayak pewujudan itu kayak ikan paus atau gimana gitu kan. Dan ada sangkut pautnya sama barang pesugihan ya, apa benar atau gimana gitu. Soalnya gua lagi nggak mau belum gitu. Makasih. Kalau buat barang-barang yang kayak gitu sih, it depends from where you got it. Itu jadi tergantung dari mana lo gak dapet gitu. Dari mana lo ini kira-kira lu dapet. Maksudnya kenapa temen lu bisa berasumsi kayak gitu, Ndra? Ada nggak sih alasannya mereka berasumsi karena Ya makanya gitu. dan Karena gue nanya gitu kan kayak gini. Lu ya lihat apa gitu. Emang ada yang aneh kayak gitu kan. Itu ini buat kan gue tampakin gitu kan. Gitu. bisa liatin fotonya, Ndra? Kebetulan ada salah satu udah nih aku bawa satu dipegang tangan. Nah, yang pensi ini ya. Nih gue foto dulu bentar, sabar. Gue pengen cium Sudah, auranya Iba. dia. Gue pengen cium auranya dia.
Siapa tahu emang ada sesuatu yang menarik yang bisa gue dapat dari situ. Ya lagi loading ya karena jaringan. Sama juga jaringan juga ini. Jaringan kalau nggak salah. Santuy kok santuy. Aman juga gue nah itu kebetulan di DM bapak sudah ada gitu. Yang Ah, Madara bukan? emang ya dong, sudah bujui. Udah. Bentar ya Andra. Ah iya monggo monggo. Emang dikit ada energi negatif kalau kata gua, baunya dikit ada bau, cuma nggak tahu gimana. Mungkin itu yang bikin temen lo keganggu. Tapi katanya punya lo yang Madara kan, bukan yang Pain kan? Ah kenapa men? Ini maksudnya gini. eh punya lu itu bukan punya lu yang katanya itu menyeramkan itu Madara kan, bukan yang Pain itu kan. Iya, yang nyelamat itu Mandala kalau nggak salah gue ada nih. Mana ya gue tahu ya? Iya kadang Mandala sih memang itu. Ah, Nah so ini gini ada nih yang Mandala nih. emang ini dikit ada ini. Kenapa? Bisa juga. Maksudnya emang ada dikit ya bau-bau energi negatif ya kan, tapi nggak terlalu banyak juga, nggak maksudnya nggak terlalu ini terlalu Ya, apa ya, ini aja gitu loh mm. gua. Oke. Ya jadi kalau yang itu ya yang kalau yang Tobi yang katanya ini juga kayak ngajak kayak anak kecil gitu. Anak kecil cuma ngajak gue kayak main-main gitu. Kadang makanya sering gue bawa kemana-mana itu. Bahkan gue tidur ada di samping gue itu. Jadi gini, kalau buat apa patung ataupun action figure sebaiknya lu taruh di deket. Bentar. Ini aura negatifnya cukup ya, cukup cukup Nah itu berasa yang lah. Mandala pak. Iya makanya gue bilang cukup berasa lah buat gue lah. Cukup Makanya kenapa cukup gue jarang mantap. megang ini. Kadang makanya itu. Karena ya Kalau ini cerita. Iya apa? kenapa? Enggak ini enggak agak gede dikit Kalau yang energinya. Mandala ini. Kalau yang Mandala ini sosoknya seperti gimana ya? Kalau saya asumsikan itu kayak sejenis kayak yang ku bilang tadi kayak ikan paus atau gimana kayak itu gua ngeliatnya gitu cuma dia beda ini yang gua tahu ceritanya dia ada di pohon yang nangka ya kalau nggak salah yang baru ditebang itu Iya, itu terus tiba-tiba dia pindah ke sini katanya iya. tuh jadi ini karakternya sama kayak gitu. Oke. So actually this is emang ini sih lagi apa? Emang kit apa ya? Nah itu kayak gitu yang Agak cuma ya ada sama lumayan lah. teman gua gitu. Cuma katanya sih dia mau nanya temanku kan bisa juga nanya karena nanya sama si teman dari ini. Cuma katanya kata yang Mbah atau Paus ini bilang katanya kenapa yang tanya aja langsung sama pemilik aneh katanya gitu. Ah, oke. Mungkin dari Emang Ayu itu gimana tanggapannya mungkin? nggak Ayu ini gini Indra. Ayu roh itu Oh iya. bukan ini Indra. Mereka sesama ini. Mm-mm. So ini gitu beda. Ini bukan jenis jin ya, ini emang hantu. Ini hantu, ini Mm-mm. bukan jin, bukan Iya, khodam yang biasa gua punya, bukan. Ini emang real hantu. iya, iya, iya. So, agak ini sih agak apa? Agak tinggi energi negatifnya buat gua dan I don't know itu kenapa bisa. Gua nggak tahu itu dari lu doang. Gua nggak bisa tebak itu kayak gimana. Itu gua nggak tahu lu dapetnya dari mana bisa bisa kayak gitu. Gua juga nggak tahu. So, ya mungkin lu pernah bisa ini lu kayak pernah gitu kayak naro di tempat yang apa ya agak ya ada inilah penunggunya lah atau enggak gimana gitu.
Kalau gua ini ada dulunya Atau beli enggak lu sih dapat dari di mana gitu? gua beli di mall. Seharganya 600.000 kalau nggak salah. Kalau yang dulu tuh yang Mandala ini gua beli 100.000 di mall. Ah, but I don't Tapi know. cuma di mall itu udah lama sih. Tapi kalau biasanya kalau gua nih kalau nggak di TV ya di lemari gua. Kalau yang Ah, Mandala ini, gua sering itu membawa itu antara si Pen atau si Toby. Jadi kalau nggak ada dua itu nggak bisa tidur gua. oke. Nggak, ini kalau gua mau nanya aja sih, yang ini yang Mandala ini memang ramah atau bagaimana? Maksudnya Enggak, dari yang lo ini dari yang Mandala ini ramah atau bagaimana? Dia itu lama, maksudnya lamanya gimana? ramah. Itu maksudnya itu Oh, ramah. baik, Enggak, ramah atau enggak gitu gimana? enggak tahu ini enggak ada isinya, auranya ada. Bau negatifnya ada. Cuma isinya kayak aku lihat kosong. Entah Kosong ini ya. pernah diambil dari orang jualan yang aura negatif atau gimana aku tuh nggak tahu, tapi auranya masih kerasa, agak kuat nih, bisa berasa. Kalau yang dari pen tadi itu apa yang kau Wah, gimana? kalau yang dari pen itu yang auranya gimana? Apa yang lo lihat gitu? Dari mana? Dari yang pen yang pertama tadi aku kirim. Nggak ada kok, santuy, itu netral, Santai aja. walaupun nggak busuk tapi netral. So Cuma buat itu aja sih. Iya. pengalaman horor gitu nggak ada. Buat kalian yang pengenin lagi, ya kepada horror hunter gue ini ya, gue serahin kepada horror hunter dan Ronaldo, gue serahin kepada kalian kayaknya, karena kayaknya nggak ada yang mau bertanya lagi. So mungkin saatnya gue tutup mic. Thank you. Oke, terima kasih Saikun. Waduh, narasumber kita sungguh sangat tahu sekali ya tentang podcast, tentang horor. Bahkan dia ada yang itu ya, ada yang ngikutin juga sambil dengar-dengar ceritanya juga. Gitu kan. Dan dia bisa juga mencium aura yang sangat jauh ya dari dia. Beda pulau lagi ya. Mereka berdua beda pulau nih, owner kita sama Saikun. Nah, menurut Ronaldo sendiri gimana nih tentang ceritanya dia? Ya kalau gue sih, ya gue pernah ngalamin juga seperti itu. Dan apalagi yang bisikan-bisikan itu ya kan. Apalagi bisikan mantan gitu. Aduh, kok itu serem ya? Lo bilang itu serem ya? Aduh, kok Ya serem lagi, gini? serem. Itu bagi kaum cowok itu serem banget, skuy. Dan kalau dibilang ya bisik-bisikan itu ya jangan cuma gimana ya ngejok sih kalau dibilang tergantung suasana aja gitu kan. Kalau gua dari jam 2 pagi tuh, jam 2 pagi jalan dari rumah, banyak Waduh, banget tuh aduh, yang berantakan itu dari gitu, udah itu nggak ada panis ya kan, iya, terus-terusan jalan dan lu tembak baju putih gitu, agak serem ya jadinya, karena udah terbawa suasana ya. terbawa suasana itu Hmm. kayak lu dikejar lari 30 pun nggak sanggup Aduh, gitu ya. Oke, untuk yang lain-lain, barangkali ada yang mau cerita, boleh DM di antara kita berdua gitu kan. Ntar bisa diberikan rollnya. Dan untuk yang pengen tanya-tanya, boleh lewat chatting eventnya gitu kan, boleh. Untuk giveaway-nya juga boleh di tap gitu kan. Emotnya boleh di tap supaya bisa menang gitu, barangkali lumayan loh, ada awok cash dibagi 2 gitu kan. Nah, oke, adakah yang mau cerita mungkin atau mungkin ingin bertanya? Sangat diperbolehkan, di sini tidak dilarang. udah bebas. Iya, bebas gitu kan. Ya apa mau bertanya, mau
Ya, Atau gitu atau apa gitu. mungkin ada yang mau cerita kah? Oh, ternyata belum ada Ronaldo nih, belum ada yang mau cerita nih. Kayaknya masih, atau karena mereka belum pernah ngalamin ya. Jadi belum bisa bercerita nih. Tapi waktu gua di plot twist tadi ya kan, Hmm? Seikun. Ya. Seikun tuh waktu yang bicara di toilet tuh ya kan. Ya. Itu sih itu ngakak sih di situ. Waktu dia bilang, gua baca itu komposisi dari Sambo tersebut gitu. Hmm. Itu ngakak sih tadi memang. Hmm. Boleh kok, Dan misalnya waktu kalian DM gitu kan, kalian DM cerita panjang lebar, terus ntar kita ceritain ulang, boleh. Kalau emang nggak mau ngomong karena ramenya di sekeliling, boleh chat DM gitu kan, cerita panjangnya, terus ntar kita ceritain ulang dengan intuisi kita sendiri gitu ya. Kalau kurang serem ya mohon maaf gitu kan. Kalau emang pingin cerita tapi karena rame, boleh DM aja sepanjang mungkin, boleh. Mau 1 halaman, 2 halaman, 100 halaman pun boleh. Ntar kita bacain. Tenang aja. Di sini ada tukang baca soalnya. Yang suka banget yang baca soalnya. Sesuai kondisi kan beda-beda tempat. Iya, sebenarnya di sini juga lagi ada rame-rame sih, tapi karena di sini DM-nya ke Horror Hunter aja, ke Horror Hunter. Untuk yang kalau ceritanya panjang ya, boleh ke Horror Hunter. Tapi kalau emang pingin ngomong, boleh DM-nya ke Ronaldo, ntar dikasih juga sih role-nya ke aku. Ada yang pernah dikembarin sama hantu? Aku udah pernah. Tapi bukan dikembarin aku diriku sih, tapi pacarku dulu. Pacarku dulu pernah. Pacarku dikembarin hantu. Menurutku kayak gimana ya kalau pacar dikembarin jadi hantu gitu kan? Jadi kayak doki-doki ya. iya. Ya gimana ya? Jadi merusak hubungan juga sih gitu kan. Ya serem sih sebenarnya enggak, karena emang aku udah beberapa kali melihat hal gaib. Udah sering melihat hal gaib gitu kan. Aku dipangku sama saya sosok bayangan hitam sampai nyaman jir. Jadi maksudnya gini ya, kalau untuk dari Godulude tuh, jadi maksudnya gini, mungkin yang kamu maksud adalah si makhluk gaib itu suka sama lu gitu kan. Terus tapi elunya jadi welcome. Sebenarnya kalau gitu bisa elu nggak welcome. Makanya lama-kelamaan karena setiap lu deket sama makhluk gaib, tenaga lu tuh sebenarnya energi lu tuh diambil sama mereka. Jadi usahain gitu kan nggak sedekat mungkin sama makhluk gaib. Ya seperti itu gitu kan. Tapi kalau aku di double dangerin tuh karena si makhluk gaibnya itu suka sama gue. Jadi gue disukain sama hantu. Itu bener-bener aduh. Jadi sih temenan sama makhluk gaib gimana? kalau temenan aku sering, aku punya temen juga sih makhluk gaib. Aku punya teman. Sampai kadang-kadang dia ceritain gitu kan, dia tuh meninggalnya kayak apa, terus itunya kenapa gitu kan. Walaupun itu dulu zaman-zaman nakalku gitu kan, aku kenal dia tuh di sekolah angker. Main apa sih namanya tuh, kalau di itu apa ya, pakai batok kelapa tuh namanya tuh, nama gamenya apa sih, aduh aku lupa lagi nama gamenya, yang pakai tengkorak terus pakai spidol gitu kan. Jelangkung, pakai jelangkung. Itu bukan horor tapi firasat. Ya kalau untuk mimpi itu sebutnya firasat. Mungkin karena apakah energi lo diambil kalau temenan sama hantu? Yap, itu betul sekali. Itu sangat-sangat betul. Jadi kalau kamu ingin berteman dengan hantu, kamu harus memiliki energi tubuh yang sangat-sangat kuat, supaya kamu nggak merasa kecapean, supaya nggak cepet capek sih sebenarnya.
bisa tambahin asupan gizi gitu. Hmm, seperti itu gitu kan. Nah, jadi ya kayak gitu kan. Karena aku mainin jelangkung, akhirnya aku berteman dengan makhluk itu gitu kan. Jadi kayak gitu. Ayunan ada. Kalau ayunan sebenarnya bisa sebenarnya nggak tanda kutip, sebenarnya makhluk gaib itu ada di sekeliling kalian walaupun tak nampak ya. Di sekeliling kalian itu tetap sebenarnya ada walaupun sebenarnya nggak nampak gitu kan. Di kanan lu, di depan lu, bahkan sebenarnya kita tuh saat kita melangkah kita tuh menebus mereka sebenarnya, tapi karena nggak nampak jadi kita nggak sadar bahwa kita tuh menyentuh mereka gitu kan. Gitu kan. Oke, barangkali ada yang lain yang mau tanya-tanya boleh sebelum kita lanjut ke cerita berikutnya. Karena aku juga harus menyiapkan mental, karena menurutku ini adalah kisah paling seram yang aku dapetin. Menurutku ya, yang agak seram lah, mungkin nggak seseram mungkin, tapi agak seram menurutku ya, entah menurut kalian. Jadi aku menyiapkan dulu mental supaya aku kuat. Apakah merasa kalau kita nembus dia? Sebenarnya tidak. Jika kita emang tidak sadar, kita tidak itu, mereka tidak akan terganggu. Ada yang DM nih katanya, kisah mistis mendaki Gunung Lawu di malam 1 Suro. Pernah dengar? Enggak deh, kayaknya aku belum dengar komplitnya. Tapi untuk judulnya mungkin aku pernah dengar sih kalau untuk judulnya. Tapi kalau untuk cerita lengkapnya aku belum deh. Untuk cerita lengkapnya kayaknya aku enggak. Sebenarnya yang membuat terganggu tuh kalau kita misalnya kayak yang tadi disebutin sama siapa ya tadi tuh, lupa lagi, Saikun. Nah, Saikun yang bilang bahwa kita tuh nggak boleh sompal di tempat-tempat yang asing bagi kita. Nah, mungkin karena itu mereka terganggu. Tapi untuk kayak misal kita nembus mereka, karena sebenarnya di dunia kita lebih kecil daripada dunia mereka. Dunia kita itu sebenarnya sepi gitu kan, karena kita bisa lewat, bisa itu. Di dunia mereka itu lebih banyak daripada kita, jadi mereka lebih padat nih. Apakah benar mereka bisa cinta dengan manusia? Bisa, sangat bisa. sangat bisa. Aduh, kakiku sakit anjir. Sangat bisa itu. Apakah mereka welcome kalau kita ke tempat mereka? Tergantung dari kitanya. Apakah kita ke sana untuk mengganggu atau karena sesuatu? Kalau kita kesananya cuma untuk happy-happyan, untuk mengganggu mereka gitu kan, mereka bisa terganggu, bahkan bisa mencelakai kita juga. Walaupun mencelakai kita secara tidak langsung ya, mungkin karena kita dibuat takut, dibuat apa, terus kita lari-lari, terus nabrak apa, jatuh. Hantu sebenarnya seperti itu gitu kan. Sebenarnya yang membuat kita celaka tuh bukan mereka, tapi kita sendiri yang takut gitu kan. Boleh untuk yang lainnya mungkin dari Hero, Kitty, mungkin Fon atau Wiu gitu kan, bisa menanya atau mungkin ada cerita yang bisa diceritakan. Apakah mereka membunuh? Tidak. Aku anggap mereka itu tidak membunuh, tapi membuat kita terbunuh. Yang aku rasakan dari pertama aku bisa sampai sekarang, mereka itu tidak membunuh, tapi bisa terbunuh. Contoh kayak yang aku tadi jelasin, bahwa mereka tuh, karena mereka itu cuma energi ya. Mereka tuh cuma energi. Jadi kayak anggaplah kita bola gitu kan. Bola kalau kita tambahin angin atau balon gitu kan, makin besar kan. Karena mereka saking besar terus meletus kan, bisa melukai diri kita sendiri kan. Contohnya kayak gitu aja. Mereka sebenarnya cuma balon kecil,
kalau kita takut nih, takut tuh seolah-olah jadi angin buat mereka, energi tambahan. Makin gede dong mereka, makin gede, makin gede, makin gede. Karena makin gede, kita yang niup jadi makin apa sih, makin masuk ke dalam bahaya itu kan, bahaya balon itu meletus atau apa gitu kan, seperti itu. Dan jangan lupa ya untuk di tap juga giveaway-nya dan selalu stay di room ini sampai akhir supaya dapat giveaway-nya. Barangkali ada lumayan tuh 150k OWO cash gitu kan. Apakah benar mereka bisa membawa kita ke alamnya? Bisa. Sangat-sangat bisa. Karena itu yang sering banget aku alamin. Itu sangat-sangat bisa. Dan satu doang, kalau memang kalian dibawa ke alam gaib dan dikasih makanan di sana, dimohon untuk tidak membawa pulang. Itu pesan saya untuk kalian ya. Jika suatu saat kalian dibawa ke alam gaib, terus kalian dikasih makanan yang lezat, mohon jangan dibawa pulang. Aku mohonkan untuk tidak dibawa pulang. Ini Ronaldo kenapa diem? Enggak, bukannya diam. Cuma gue lagi bantu-bantu ceknya nih. Setting event. Berarti kalau sukma lu kosong, tubuh lu juga kosong. Sukma dan tubuh itu berbeda. Sukma itu roh itu nggak mungkin kosong. Roh itu akan selalu ada. Cuman kalau tubuh kosong itu bisa. Kayak misalnya gini, kalau kalian mungkin kayak pernah dengar Paranormal Infinity. Di film Paranormal Infinity kan bahwa orangnya itu jalan kan, pergi ke suatu tempat untuk mencari sesuatu. Nah, sebenarnya itu tuh kamu tuh kayak ada tali yang sangat tipis sekali dari tubuh lo ke arwah lo. Itu tuh setiap orang punya jangka waktu yang berbeda untuk roh itu bisa pergi. Atau mungkin kalian bisa dengar ada orang yang bisa bilang, gue dengar loh bahwa ada kecelakaan di sini, padahal kita nggak tahu nih, dia tuh cuma tidur, tiba-tiba pas dia bangun terus dia bilang ada kecelakaan loh di negara mana gitu kan. Dan aku kan mereka tubuh dia ada di tempat kan, tapi roh dia tuh, arwah dia tuh, sukma dia tuh pergi ke suatu tempat dan lihat ada kecelakaan. Terus dia balik lagi, ingatan itu tetap ada. Dan dia cerita, oh gini. Untuk orang awam mereka bakal lu bohong doang, lu cuma mimpi gitu kan. Tapi setelah ada beritanya baru oh iya, kok bisa gitu sih? Ya karena emang sukma si manusia itu pergi ke negara lain atau ke tempat lain dengan jangka waktu yang tidak tertentu. Tapi semakin lama arwah kita pergi, semakin lemah tubuh kita. Jika sampai sangat-sangat lemah dan ada arwah orang lain yang masuk ke tubuh kita nggak akan bisa kembali. Jadi tubuh kita, tapi di dalamnya adalah roh lain. Mungkin bisa dilihat di Paranormal Infinity yang di bagian terakhir bahwa ada orang yang difoto bahwa arwahnya tuh orang lain, seperti itu. Apakah masa zaman sekarang masih percaya dengan santet? Itu kembali lagi kepada netizen ya. Kembali lagi bersama netizen, gimana menurut netizennya. Tapi kalau untuk diriku sendiri, aku percaya santet itu ada. Santet itu ada. Tukeran tubuh enggak. Bukan tukeran tubuh. Untuk tukeran tubuh untuk orang hidup dan orang hidup. Tapi untuk arwah biasanya itu orang yang udah mati tapi nggak bisa pergi ke alam lain. Kayak arwah penasaran, arwah yang punya dendam. Kayak mungkin kayak yang tadi diceritain sama Seikun gitu kan. Mereka ada hal yang ingin dia lakuin di dunia,
tapi nggak bisa dilakuin, makanya rohnya masih bergentayangan. Nah itu dia mencari tubuh untuk menjadi mediator atau media dia ngebunuh. Karena kan seperti yang tadi aku ceritain bahwa roh itu nggak bisa membunuh, tapi bisa membuat kita terbunuh dengan cara nakut-nakutin, membuat penampakan, suara-suara seperti itu. Apa masyarakat zaman sekarang masih percaya dengan santet? Ya masih banyak kok yang menggunakan itu sampai Hmm. sekarang. Ya masih kan, balik lagi ke netizennya sendiri gitu kan. Menurut mereka santet itu ada nggak sih? Ya kita nggak bisa jelasin karena kita bukan dari anggota sensus seperti itu gitu kan. Kalau gue sih kalau dibilang santet itu masih ada di Indonesia. Ya Dan itu aku percaya santet itu ada, emang aku percaya santet itu ada. Cuma beberapa orang bilang, itu udah ketinggalan zaman, udah hal kuno. Bahkan ada bilang, mistis itu emang nggak mungkin lah ada mistis-mistisan, karena otak mereka otak yang benar-benar butuh kenyataan, ada buktinya. Sedangkan si yang seperti itu tuh nggak bisa dibuktikan secara apa sih, fisika gitu kan, fisika atau apapun itu, ilmu pengetahuan kan. walaupun maju zaman, mau dibilang Indonesia maju tahun 2025 itu Akan tetap ada, cuma terkikis karena setiap orang ilmunya makin tinggi, makin tidak percaya dengan hal-hal mistis, walaupun sebenarnya hal mistis itu selalu ada di lingkungan dia. Cuman mereka berpikir itu cuma angin, berpikir itu cuman ada gempa dikit. Jadi rasional sekali itu pikiran mereka. Cuman jadi pola pikir mereka nggak kayak orang tua zaman dulu yang memikir bahwa katanya kalau kita nggak ngasih ini kita bakal rugi. Terus misalnya kalau bisa kayak apa sih, kayak apa ya, kayak Dewi Padi, kalau misalnya kita makan nggak habis terus Dewi Padinya nangis, itu kan di dunia saat ini masih diberikan kan sebenarnya ke anak-anak. Kalau santet bisa dipakai perang nggak? Bisa, sangat bisa. Cuman tanda kutip orang-orang zaman sekarang tidak berpikir untuk seperti itu, karena di zaman dulu santet, ilmu kebatinan, orang-orang bisa terbang, sekali loncat bisa jauh, sekali lari bisa jauh, gitu kan. Mau tanya, aku pernah tidur tapi tiba-tiba pindah ke tempat buat tidur, tapi aku sendiri nggak bisa gerakin. Jadi aku digerakin, tapi aku masih lihat, ngerti aku ngomong, tapi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai marah-marah sama auto. Aku sadar tapi rasanya kayak bukan aku itu kira-kira hubungan sama mereka nggak? Saya gini, untuk yang kamu ceritain itu bisa jadi kayak sebenarnya ada makhluk gaib yang berpikir untuk menjagain kamu, tapi cara jagain kamunya dengan masuk ke tubuh kamu sendiri, bukan seperti kita yang cuman stay di belakang kita atau stay di lingkungan kita terus mencegah awal-awal gerak untuk ke tubuh kita. Saya kalau tanda kutip kalau untuk hal yang nggak nyakitin diri sebenarnya tidak masalah ya. Makhluk gaib itu emang selalu ada di sekitar kita. Seperti yang di Sekon bilang bahwa ada yang makhluk gaib itu jahat, ada yang makhluk gaib itu cuman diem aja. Seperti itu. kalau santet bisa dipakai perang nggak? Ya Bisa. tergantung penggunanya. Di zaman dulu itu sering banget. Kalau kalian mungkin sering nonton kayak Kian Santang, terus apa sih Prabu apa gitu kan, yang punya pedang, terus Mak Lampir, terus kayak si buta dari gua hantu, itu sebenarnya kan ilmu mistis kan, sebenarnya ilmu yang nggak mungkin dipelajarin di zaman sekarang ya, sangat susah gitu kan. Kayak bisa loncat dari pohon ke pohon yang jauh, sekali lari bisa ke beda kota. Ada cerita tapi aku sakit gigi. Boleh kok chat.
The Ghost Hunter Horror Story 3. Boleh lewat chat, boleh. Kamu boleh chat ke siapapun itu, ke aku mungkin. Ntar aku ceritain ulang cerita kamu, boleh. Jadi nggak harus voice. Kalau emang kalian nggak bisa voice, boleh kok chat sepanjang mungkin. Panjang tapi iya nggak apa-apa, tulis aja, ketik sepanjang mungkin, boleh, nggak apa-apa. Ntar aku bacain, aku ceritain ulang. Sepanjang yang lu sanggup. Iya, sepanjang yang lu sanggup aja gitu kan. Bebas-bebas. Bebas gitu kan. Oke, kita menunggu adakah pertanyaan atau yang ingin cerita. Kita tunggu lagi. Karena semakin malam, semakin suasana mendukung ya untuk cerita-cerita horor. Dan juga bagi kalian yang belum tap-tap di giveaway, mohon di tap gitu kan. Kalau dari Bang Ronaldo, apa yang pernah dialami sama abang? Ronaldo tuh ada yang nanya bang. Kalau gua kalau gua yang terjadi tuh gimana ya? Risih aja sih, tapi gue di perjalanan aja sih yang ngalamin seperti itu. Kalau yang dibilang si Vion ini, gue pernah ngalamin itu juga. Gue kayak digerakin gitu, tapi lu nggak bisa ngomong, Skuy. Lu hanya diam doang dan lu ditindih gitu. Kalau lu mungkin maksudnya ketindihan ya. Oke, sekarang ada orang yang mau cerita nih, tapi karena dia lagi sakit gigi, jadi aku bakal ceritain ulang buat kalian ya. Selamat menikmati dan semoga suka dengan suaraku yang nggak fasih ini. Sehabis jam kuliah selesai, para 5 sekawan konyol yang terdiri dari Junet, Johnny, Baron, Tamli, dan Firman lagi menuju kafe. Oh, jadi kita ubah aja ya, jadi diri kita jadi Junetnya ya. Saya, Johnny, Tamli, dan Firman pergi ya menuju kafe yang letaknya tuh nggak jauh dari kos-kosan saya. Nah, kataku bilang ke teman-temanku ya, terus bilang gini, bro, gitu kan, ke kafe yuk, ya kan. Teman-teman lain kompak dong bilang, ayo skuy, gitu kan. Kemudian kami berlima berjalan menuju kafe tersebut. Kami asik-asik gitu ya, bercanda, tertawa, dan merencanakan liburan yang seperti biasa, memburu kejadian mistis. Oh, jadi di cerita ini kita tuh kayak lagi itu ya, aku tuh seorang yang horror hunter gitu ya, horror hunter seperti nama aku ya. Ya, by the way, kita liburan ini kemana nih, gitu kan? Cari tempat yang seru lah gitu ya, maksudnya mah cari tempat seru gitu kan, supaya bisa cari hal-hal mistis baru gitu kan. Nah, gimana ya kerja ke Gunung Lawu, kata temanku ya kan. Lah kata yang lain katanya bilang, ah lu bercanda bro gitu kan, tempat itu kan angker banget, gila gitu kan kalau kita kesana. Gimana nih kalau misalnya kita kerjaan kesana terus kejebak gitu kan, kita nggak bisa pulang gitu kan. Tapi beberapa teman saya gitu tetap ingin berangkat ke sana gitu kan. Nah, beberapa malam kemudian gitu kan, saya mengirim pesan ke via grup WA gitu kan, untuk menanyakan gimana nih perkembangan rencana kita untuk pergi ke sana ya gitu kan. Nah, aku, Baron, terus Tamli saling chat gitu kan, saling teks, saling apa untuk itu. Dan seperti biasa, Tamli yang punya sifat yang agak heboh atau hyperbolik,
sedikit heboh sendiri nih untuk acara ini gitu kan. Nah karena sudah fix gitu kan cerita bahwa bakal ke Gunung Lawu, jadi mereka bersiap lah gitu kan. Keesokan harinya mereka bersiap, kita bersiap untuk berangkat nih gitu kan ke Gunung Lawu. Setibanya di sana kita berkumpul kembali untuk merencanakan gitu kan. Rencana kita untuk di Gunung Lawu tuh ngapain aja. Udah kan? Nah, jadi tapi dua orang itu kayak makin penasaran gitu, ingin cepet-cepet datang ke Gunung Lawunya. Nah, tapi sebelum mereka berangkat ke Gunung Lawu, ada teman cewek yang datang. Temen cewek yang datang nih ke sini, gitu kan. Nah, aku inisiatif nih untuk mencoba mengajak teman ceweknya tuh ya, teman cewek ini untuk ikut nih. Nah, lu nanya ke teman-temanku gitu kan, gimana nih, setuju nggak kalau Isak gue ngajak cewek-cewek nih gitu kan. Nah, akhirnya kita ngajak nih teman cewek ini tuh, kita ajak. Nah, terus kita berangkat nih ke stasiun. Nah, beberapa waktu kemudian kita tiba di daerah jalan ya, maksudnya jalan Candi Cendo yang merupakan lokasi pasar yang menurut orang bahwa itu tuh tempatnya para setan kumpul atau saling berjualan gitu ya. Nah, tapi tiba-tiba nih si Tamli merasa ada yang aneh sambil bilang gitu kan, kok ada yang ngawasin gue ya gitu kan, kok ada yang ngawasin, gimana nih gitu kan. Kata kita ya udahlah, nggak usah, nggak, itu mungkin cuman perasaan lu aja gitu kan. Ya kita lanjut lagi, bentar lagi nyampe nih gitu kan. Nah, sesampainya di sana gitu kan, kita para cowok nih berinisiatif untuk ngegelar kasur, bukan kasur juga sih, tapi bilangnya gimana ya, mungkin sleeping bag ya, disebutin mungkin sleeping bag, jangan kasur nih. Sambil bikin tenda untuk para cewek yang dua ini gitu kan. Nah, bikin. Tiba-tiba nih ada yang bilang gitu kan. Ada yang bilang, lu pada dengar suara bisik-bisik gak sih? Gitu kan. Kata kita suara apa sih gitu kan. Nah, si Tamli pun bilang gitu bahwa ada suara gitu kan, tapi nggak tahu dari mana gitu kan. Dan tidak sadar mereka tuh belum melihat gitu kan, ada warung kopi nih di gunung sebenarnya. Mereka pikir gitu kan, tanpa berpikir secara logika, harusnya nggak mungkin dong ada warung kopi di gunung gitu kan. Apalagi di tempat yang menurutku cukup angker ya, kalau dikatakan ini. Nah, mereka lapak untuk minum kopi nih karena kita nggak sadar diri. Nah, tapi tiba-tiba gue merasa ada yang aneh, bahwa gue nanya ke teman-teman ya, Tamli kemana? Kok nggak ada gitu kan? Padahal tadi di belakang kita, gitu kan? Terus Wanda nyaut nih, si teman cewek yang satu ini tuh nyaut gitu kan, iya loh, sampai nggak ada bekasnya juga gitu kan. Dan si Wanda ini bangunin si Daniel, teman ceweknya lagi, beserta Johnny, dan bilang ke itu bahwa si Tamli, aku sama Baron nggak ada gitu kan.
Nah, mereka karena si kita aku, Tamli dan Baron udah di alam gaib ya. Tanda kutip mereka udah di alam gaib. Nah, sisa orang yang tinggal Daniar, Wanda, Joni dan Firman berusaha untuk mencari kita. Gitu kan? Mereka mencoba gitu kan. Mereka pada mencari gitu sambil berteriak gitu kan. Tamli, Baron, Junet, saut mereka sambil mencari kita nih. Terus tiba-tiba datanglah sesosok penampakan wanita berbaju putih di depan mereka sambil bilang, kalian mau kemana? Kalian akan selalu terjebak di sini dan tak bisa pergi dari sini. Dengan ekspresi yang ketakutan, mereka lari lontang-lantang dengan berpencar gitu kan. Mereka lari gitu kan. Mereka lari bergegas, saling bertabrakan. Dan karena saat mereka lari, saat tidak sengaja mereka bertemu dengan diriku, Tamri dan Baron. Dan ngomong, alhamdulillah kalian selamat gitu kan, dan ketemu gitu kan. Terus bilang, gimana nih kita biar pergi dari sini, aku takut, kata Wanda dengan wajah ketakutan dan berair mata. Dan dengan baik hati Junet bilang, kan stay aja sambil berdoa, baca ayat-ayat suci Al-Quran, berusaha untuk diselamatkan ya gitu ya. Dan mereka sambil berjalan gitu kan. Dan secara ajaib mereka terkejut bahwa mereka sebenarnya tidak kemana-mana. Mereka semua masih di daerah Candi Cendo yang merupakan pasar bagi alam gaib. Nah, mereka masih berlari gitu kan, karena masih ketakutan nih, masih ketakutan. Dan mereka bertemu dengan kakek tua yang nenteng singkong di punggungnya. Kalian dari mana? Kok muka kalian seperti ketakutan seperti itu? Kemudian Junet berkata, kami tersesat di pasar setan, kek. Ya. Terus kakek berkata, alhamdulillah kalian selamat. Soalnya minggu kemarin ada 3 orang yang hilang. Baru setelah 3 hari ditemukan di dalam jurang dalam keadaan tewas. Oh my god, serem ya, saut Tamli dan Joni. Lantas mereka semua berpamitan. Bulan Asake belum sempat memberitahu pesan yang lain ketika mereka di gunung, tiba-tiba tercium bau singkong dibakar dan dia petang. Yang menuju belakang ada sosok genderuwo. Hahaha. Dan ternyata mungkin yang diceritain maksud mungkin si kakeknya ini jadi genderuwo mungkin ya, karena tidak dijelaskan. Oh, jadi karena akhirnya mereka semua selamat di cerita ini. Di cerita ini mereka selamat gitu kan. Ya mungkin menurutku karena ini cerita yang diucapin lagi, bukan dari narasumbernya langsung, jadi agak kurang ya menurutku. Karena aku juga berusaha untuk mencoba untuk menjadi dirinya si Junet juga ya. Jadi aku kurang fasih untuk berubah diri menjadi Junetnya. Oke. Menurut kalian gimana nih untuk cerita yang tadi
Dari segi ceritanya ya, bukan dari segi aku ucapannya. Oke. Ditindih, digerakin, tidak bisa ngomong dan mendidih itu kelihatan nggak kelihatan sama sekali. Suatu keadaan perjalanan Oke. Mungkin itu dari cerita yang dikirimin oleh seseorang. Mungkin dari yang lain, mungkin ada lagi yang mau cerita. Untuk cerita ini mungkin aku bisa kasih nilai berapa ya? Untuk dari segi serem, karena mungkin kalau dari segi seremnya nggak kurang terlalu serem ya, karena mungkin aku terbiasa dibawa ke alam gaib, jadi agak kurang seremnya dari pendapatku pribadi ya. Oke. Dan ini mungkin satu kisah aja dari tadi yang dibilangin sama Faujan. Dulu gue punya cerita bahwa dulu tuh temen omnya mancing, tiba-tiba muncul api di kolam, dan kemudian beberapa hari kemudian dia sakit. Menurut yang lain itu kenapa? Pendapat kalian deh. Karena emang ini bakal jadi cerita terakhir. Beberapa saat lagi kita bakal close. Karena udah mulai sepi juga podcastnya. Oke, kita tutup aja ya sambil nunggu dari itunya. Terima kasih buat yang udah dengerin podcast malam ini. Saya Horror Hunter beserta teman saya Ronaldo. undur diri. Sampai berjumpa di podcast selanjutnya. Salam horor.